semuanya dan selamat sore yang ada di Indonesia. Pagi hari ini saya akan membawakan judul khotbah saya yaitu mengenai jadilah setia. Jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Yesus berkata, ketika aku datang, aku akan dapati orang yang setia. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah perintah Tuhan bagi kita umatnya. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kesetiaan. Kesetiaan ini bukan cuma saran, tetapi perintah. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya itu yaitu orang yang setia. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak berkat. Nggak mungkin orang yang setia itu tidak diberkati, itu nggak mungkin. Berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir pada orang setia. Jadi kita tidak usah minta-minta sama Tuhan, ya, nggak usah sampai minta-minta sampai gimana sama Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti mengalir kalau kita setia. Saudara, kesetiaan itu bukan cuma suatu karakter, tetapi kesetiaan itu apa yang Tuhan inginkan dari kita orang percaya, ya. Artinya kesetiaan itu sepertinya sebuah budaya bagi orang percaya. Dan di hari-hari terakhir ini sangat susah untuk menemukan orang yang setia dan orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Dunia mengukur kesuksesan itu adalah dari sebuah prestasi atau kesuksesan seseorang. Tapi Tuhan mengukur kesuksesan kita itu dari kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Bapa dengan sepenuh hati kita. Sekali lagi, dunia itu mengukur kesuksesan daripada prestasi kita. Tapi Tuhan mengukur kesuksesan kita dari kesetiaan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu kesuksesan itu adalah sebuah keharusan, ya, sebuah perintah. Ini adalah syarat daripada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kita yang standarnya Tuhan adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Di dalam Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi Tuhan itu akan mengangkat kita pada level yang lebih tinggi. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan pasti memberikan perkara-perkara yang besar. Saya melihat banyak orang yang setia dengan perkara kecil dan akhirnya Tuhan memberikan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Karena itu jadilah setia. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Untuk menjadi setia itu ada 5 hal. Yang pertama, melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan tanpa menggerutu, tapi mengucap syukur apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan saja meskipun apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak nyaman, atau meskipun itu tidak masuk akal, tapi lakukan dengan setia. Maka apa yang kita lakukan hari ini, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu karena kesetiaan kita di masa lalu. Saudara, yang kedua, artinya setia itu adalah satu absolute komitmen, ya. Ada komitmen secara konsisten, semangatnya tidak menurun, ya. Tidak peduli apa yang terjadi, Tuhan cari orang-orang yang konsisten. Yang ketiga,
Artinya Tuhan itu bisa percaya pada saudara. Artinya saudara adalah setia di segala musim. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Yang keempat, orang setia itu dikatakan bisa diandalkan. Orang setia itu jujur terhadap diri sendiri dan juga terhadap Tuhan. Yang kelima, harus sungguh-sungguh menjadi orang yang konsisten. Kita lihat contoh orang-orang setia di Alkitab. Ya, kalau kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, orang-orang setia, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita lihat Abraham, Ayub, Daniel, Esther, dan masih banyak lagi. Maka orang-orang yang setia ini Tuhan tunjukkan kesetiaannya. Contohnya yang pertama Daniel. Daniel itu orang yang setia. Dikatakan di dalam 4 kerajaan, ya kita lihat bagaimana Daniel itu tetap setia pada masa Baltasar, Nebukadnezar, dan lain-lainnya. Dalam 4 kerajaan, Daniel ini tetap dikenal sebagai orang setia, tetap dipakai di dalam 4 posisi kerajaan. Pemerintahan datang dan pergi, tapi Daniel tetap ada. Artinya saat kita setia pada Tuhan, maka di setiap generasi saudara ada dalam referensinya Tuhan. Setiap generasi, kalau kita sebagai orang percaya, hidup kita ini setia pada Tuhan, maka saya percaya generasi kita, seluruh generasi kita akan ada referensinya bagi Tuhan. Setiap generasi kita percaya anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan Daniel yang membuat Tuhan itu menutup mulut singa. Waktu singa melihat Daniel, singa itu melihat Daniel seperti singa dari Yehuda. Karena itu tidak mungkin singa itu memakan singa. Jadi singa itu mengatupkan mulutnya. Oleh karena kesetiaannya, dia membebaskan Daniel dari singa. Kesetiaan membebaskan saudara dari berbagai banyak persoalan. Kesetiaan itu bisa membebaskan saudara dari segala masalah. Kesetiaan saudara bisa membebaskan saudara dari segala serangan daripada iblis. Kesetiaan saudara itu bisa membebaskan saudara dari segala macam pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara. Tokoh yang kedua, contohnya Henokh. Kalau kita saudara baca dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan bahwa Henokh ini seorang yang berjalan dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan, dia menjadi orang yang setia. Henokh berjalan setia dengan Tuhan sampai Tuhan berkata, Henokh, kamu nggak bisa jalan di dunia. Tuhan angkat Henokh untuk berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, Yusuf. Kita lihat dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 20 dikatakan, Yusuf ini di rumah ayahnya dia setia. Di rumah Potifar dia setia. Di penjara dia setia. Duduk di takhta dia tetap setia. Kesetiaannya lah yang membawa Yusuf dari penjara kepada istana untuk menjadi orang yang kedua di Mesir. Saudara, tidak pakai pemilu ya. Yusuf tidak pakai partai politik, tapi dalam 24 jam Tuhan ubahkan identitasnya dan Tuhan angkat dia menjadi orang yang sungguh-sungguh nomor 2 di Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri. Kesetiaan Yusuf membawa dia dari lubang sumur, dari zero menjadi hero. Dia dikatakan Yusuf itu bukan siapa. Siapa Yusuf? Tidak ada sesuatu yang spesial. Nobody, tapi menjadi somebody. Dari orang yang ditolak menjadi orang yang dicari. Dari orang yang jelek nasibnya menjadi orang yang punya testimoni yang
luar biasa sampai hari ini. Dari orang yang susah menjadi orang yang penuh sukacita. Saat saudara setia, orang-orang akan terkejut melihat perubahan di dalam hidup saudara. Karena apa? Di tengah kesetiaan Tuhan akan mengangkat saudara. Doa itu baik, puasa itu baik. Tapi kalau saudara tidak setia, maka apa yang saudara lakukan itu sia-sia. Tapi kalau saudara setia kepada Tuhan, saudara, saya percaya segala doa saudara, apa yang saudara lakukan akan memberi dampak yang luar biasa. Banyak orang tidak setia, doanya mungkin 20 jam. Tetapi tidak setia, sia-sia. Tapi walaupun saudara berdoa 2 jam, tapi kehidupan saudara mempunyai satu faithful, kesetiaan kepada Tuhan, ya, maka saya percaya doa saudara itu mempunyai dampak yang luar biasa. Contoh yang terbaik yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah teladan orang yang setia kepada Bapa. Kalau saudara baca di dalam Lukas 22 ayat 42, dia berkata, ya Bapakku, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, Yesus dikatakan dia berjalan di muka bumi selama 33 tahun. Dia memberikan satu teladan kesetiaan itu seperti apa? Umpamanya, Yesus berkata, apa yang aku katakan itu adalah apa yang aku dengar dari Bapakku. Sebelum kita melihat ada mujizat 5 roti dan 2 ikan, saudara, dia minta dan berdoa kepada Bapaknya. Itulah kesetiaan. Saudara, di tengah-tengah kesetiaan kita, kalau kita menjadi orang setia, maka dampaknya itu luar biasa sampai keturunan kita. Ada 7 area di mana saudara dan saya harus setia. Yang pertama, setialah dalam saat teduh kita kepada Tuhan. Artinya, setialah di dalam doa, membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Jangan pernah satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Ada orang cuma doa kalau pergi ke gereja, tapi di rumah tangganya tidak ada mezbah. Doa secara umum itu baik, saudara. Tapi saudara perlu doa secara pribadi, di mana saudara bisa mengembangkan kapasitas saudara di dalam alam roh. Itu tempat saudara berteduh bersama Tuhan, di mana Tuhan bisa berinteraksi bersama saudara. Mungkin ada di antara saudara yang saat teduhnya sudah hancur, ya, sudah remuk, ya. Mungkin dulu berdoanya 5 jam, baca Alkitabnya beberapa lamanya. Mungkin ada yang 2 jam. Mungkin dulu baca Alkitab itu bisa 20 pasal per hari. Tapi sekarang saudara sudah terlalu sibuk. Tidak ada lagi doa yang demikian. Tidak ada lagi waktu baca Alkitab. Tidak ada lagi doa bersama anak istri. Bahkan sebelum tidur pun mungkin saudara sudah tidak berdoa. Saudara tidak dapat berjalan bersama Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, jadi yang pertama, setialah dalam area saat teduh secara pribadi saudara dengan Tuhan. Yang kedua, setialah di dalam pemberian kepada Tuhan. Pada saat Tuhan memberkati saudara, jangan naikkan standar hidup saudara, tetapi naikkan pemberian saudara kepada Tuhan. Memberi ini adalah satu kehidupan. Memberi adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara bukan mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lihat hati saudara. Setialah dalam perpuluhan saudara. Setialah dalam saudara pemberian saudara. Yang ketiga, setialah dalam penginjilan. Saudara harus setia membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan di mana saudara berada. Dalam tugas kita, ya,
di dalam bisnis kita, ya. Saya percaya firman Tuhan mengatakan kalau satu orang diselamatkan, maka surga akan bersukacita. Tuhan membuat kita sampai saat ini untuk apa? Untuk kita memberitakan kepada dunia yang sudah rusak ini bahwa ada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang keempat, setialah di dalam melayani Tuhan. Kalau saudara diberi karunia bisa menyanyi, saudara, maka ucap syukur, sering memuji Tuhan. Kalau saudara diberi karunia berdoa, jadilah pendoa syafaat yang sejati. Kesetiaan dalam melayani Tuhan itu jangan sampai menurun. Maka Tuhan akan melayani saudara. Firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan diberikan padamu. Saudara, kalau kita setia melayani Tuhan di gereja saudara masing-masing, ambil bagian di dalam melayani. Jangan kita di gereja duduk saja. Ambil bagian dalam pelayananmu. Saudara, jangan sampai pelayananmu pada Tuhan itu menurun, saudara. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara nggak usah cari penambahan, saudara. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan pada kita. Tuhan akan menambahkan, ya. Jangan lemah, support gereja, saudara. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ya, ambil bagian pelayanan di dalam gereja. Yang kelima, setialah di dalam tanggung jawab dalam bisnis saudara. Ya, setia di dalam bisnis, di dalam karier saudara, di dalam tugas saudara. Ya, Tuhan sanggup memberkati apa saja yang saudara kerjakan dengan tangan saudara itu dengan baik. Tapi kalau saudara tidak setia dengan pekerjaan saudara, masuk kantor harusnya jam 8, saudara masuk jam 10, itu tandanya saudara tidak setia. Bagaimana Tuhan bisa memberkati? Setialah, saudara. Yang keenam, setialah kepada pasangan dan keluarga. Saudara, setialah pada istri saudara, setialah pada suami, setialah pada anak-anak. Sebagai seorang ayah, saudara sebagai seorang raja, nabi di dalam rumahmu, setialah. Kalau saudara sebagai seorang istri, saudara setialah menjadi pendoa syafaat di dalam rumahmu. Maka saya percaya satu orang diselamatkan, seluruh keluarga saudara akan diselamatkan. Dalam keluarga, suami setia, istri setia, anak setia, maka berkat itu akan dicurahkan dalam hidupmu. Di akhir zaman ini banyak pasangan yang tidak setia, tapi terimalah anugerah Tuhan untuk kita menjadi orang setia. Yang ketujuh, setialah di dalam panggilan. Kalau saudara sebagai gembala, setialah menjadi gembala yang baik. Kalau saudara menjadi pemuji Tuhan, jadilah pemuji Tuhan yang baik. Kalau saudara melayani sebagai pemberita firman, jadilah pemberita firman yang baik, ya. Yang itulah yang Tuhan punya standar. Ya. Setialah, setia sedikit demi sedikit, maka Tuhan akan menaikkan level saudara. Ada 5 hal yang harus yang dapat saudara nikmati untuk menjadi orang setia. Yang pertama, kalau saudara setia, saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara akan menerima upah yang kekal di surga. Yang ketiga, saudara akan menerima promosi dari surga. Yang keempat, saudara akan bisa memanifestasikan karakter Allah. Kesetiaan itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Artinya, saudara memiliki hubungan dengan Roh Kudus, saudara akan menunjukkan karakter Kristus pada dunia. Oleh buahnya lah mereka dikenal, ya. Bukan kita nih, bukan dikenal karena titel kita, bukan karena dikenal kepandaian kita, ya, sertifikat kependetaan kita, tapi dari buahnya lah kita dikenal.
Yang kelima, saudara akan menunjukkan pada dunia saudara orang-orang yang benar dan sejati. Saudara akan menjadi teladan. Saudara pada orang lain. Saudara akan menjadi mentor orang lain. Hidupmu ada sesuatu yang menarik orang untuk datang pada Tuhan. Tanpa saudara berkhotbah, orang akan tertarik. Itu karena apa? Faithfulness saudara, kesetiaan saudara. Saudara menjadi orang setia. Tidak mudah, saudara. Saudara tidak menjadi setia kalau saudara tidak tertanam di aliran sungai. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di antara orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan orang pencemooh, tapi kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Saudara harus punya kehausan. Maka Roh Kudus akan memberi kesetiaan dan menjadi setia. Menjadi setia ini bukan cuma saran, tapi satu perintah Tuhan. Satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, baik engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Dan hal yang besar yang harus kita kejar di dalam hidup kita, yaitu kesetiaan. Abraham diuji kesetiaannya, di mana dia harus menyerahkan anaknya, saudara. Dan dia dilihat lulus dalam ujian itu, maka Abraham dinaikkan menjadi satu next level yang lebih tinggi, bahwa iman Abraham bukan karena melihat, saudara, tapi percaya. Oleh karena itu, saudara, ayo kita bukan menjadi pengikut Kristus saja, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Maka kita akan menerima semua janji Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Saya akan berdoa juga untuk setiap pendoa syafaat yang setia pada pagi hari ini, yang setiap pagi datang mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Apa saja yang saudara kerjakan, Tuhan membuat saudara berhasil. Tetaplah setia, jangan sampai menurun dalam kita melayani Tuhan. Setialah di dalam kita memberi kepada Tuhan. Maka saya percaya kalau kita setia, Tuhan akan meluputkan kita dari segala masalah persoalan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Apa yang dikerjakan tangan kita hari ini, apa yang kita dapati hari ini adalah kesetiaan kita di masa lalu. Saudara, kita hidup ini sebenarnya kita tidak punya apa-apa, saudara. Kita lahir tanpa kita membawa apa-apa. Gigi pun kita nggak punya. Kita pulang juga kita tidak bawa apa-apa, saudara. Kalau saat ini kita punya semuanya itu adalah tandanya kesetiaan Tuhan dalam memelihara saudara. Saudara, oleh karena itu, ayo pagi hari ini, jadilah orang setia, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Amin.